Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ini kebiasaan kita ya, orang Indonesia. Kalau memasuki bulan Ramadan, itu kan maghrib Ustaz ya, masuk Ramadan, 1 Ramadan gitu ya, maghrib. Ini saya ini orang Sumatera, saya orang Medan. Jadi kita orang tua itu dulu ngajarin dulu, asal masuk bulan suci Ramadan, memasuki bulan suci Ramadan, kita harus berbenah diri. Artinya kita harus mensucikan diri, mandi gitu, mandi sekujur tubuh dari rambut segala macam, bahkan dikasih kembang. Itu dulu itu saat ya, 60-an. Tapi kita belajar, akhirnya itu nggak ada gitu. Tapi mandinya tetap itu menurut hadis seperti apa Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di kampung saya namanya balimau, Pak. Limau itu ya kembangnya itu. Jangan pahami kebiasaan lama dengan standar hari ini. Di zaman Nabi, Nabi suruh orang mandi itu dengan kembang bidara. Ya, iksiluhu bima'in wasidrin. Untuk orang mati aja yang paling harum, yang bisa menghilangkan bau orang mati itu adalah air plus sidrin. Sidrin itu bidara. Ya, itu kembangnya ala orang Arab itu begitu. Di zaman dulu belum ada sabun. Sabun itu kan yang berbuih-buih itu baru ada belakangan, Pak. Kesalahan penemunya. Awalnya kan sabun itu nggak berbuih. Tahu-tahu pas dibuat eksperimen berbuih. Tapi masyarakat lebih seneng berbuih itu dianggap sabun, padahal sabun yang benar nggak berbuih, Pak. Deterjen itu. Sabun berbuih itu deterjen. Sabun yang aman itu bukan yang berbuih itu sebenarnya. Maka dulu ulama-ulama kita untuk masuk Ramadan, mau nyambut Ramadan, nggak ada persiapan kayak nyambut bulan biasa. Maka mereka supaya orang-orang dulu ini kan jarang mandi. Serius, orang dulu jarang mandi. Orang Eropa itu bilang yang ngajarin kami mandi Osmani, Turki Osmani. Dulu di Paris, di Hungaria, orang 3 bulan bisa nggak mandi. Musim subtropis kan dinginnya lama. Walaupun mereka junub, mereka nggak mandi, Pak. 3 bulan. Siapa yang ngajarin itu? Turki Utsmani. Kalau di wilayah Rusia itu Timur Leng, itu yang ngajarin mandi. Mereka buat pemandian yang disebut hammam, pemandian umum. Itu dikasih minyak, dikasih apa biar harum. Kalau saya mandi dengan kemenyan apa, boleh nggak sih? Boleh aja toh. Saya mau tanya, dulu adakah parfum yang ditaruh di depan itu, Pak? Nggak ada. Ya, dulu orang pakai apa? Ya pakai kemenyan, pakai gayu-gaharu. Jadi sekarang muncul khurafat di kalangan ahli ruqyah. Hati-hati. Nggak ada di hadis satupun, nggak ada di Quran satupun. Satu huruf pun tidak menyebutkan. Apa itu? Asapnya kemenyan, makanannya jin. Saya udah teliti, Pak. Banyak peruqyah ini suka ngobrol sama orang kesurupan. Orang kesurupan tuh lebih gila dari orang gila. Hati-hati. Orang kesurupan lebih gila daripada orang gila. Ngapain percaya dengan obrolannya? Yang gila siapa sih? Yang ruqyah atau yang diruqyah? Kurang cerdas ini. Masa percaya sama orang yang lagi kesurupan? Kesurupan itu kututup otaknya. Akal sehatnya udah nggak ada itu. Masa percaya yang begituan? Apa kata yang lagi kesurupan? Itu asap makananku ya. Yang paling menyedihkan apa? Kan kita kalau orang lama itu ada kaligrafi nama-nama Ashabul Kahfi. Tanda kalau yang kesurupan itu jinnya, kalau ya ada jin di dalamnya, itu pembohong besar. Itu ada kaligrafi nama-nama Ashabul Kahfi. Dia bilang, saya tinggal di kaligrafi itu. Mana bisa jin tinggal di kaligrafi? Itu bohong besar itu. Tuh,
Maka hati-hati Pak ya. Ini khurafat-khurafat gini, kita mau hantam khurafat tapi kemudian khurafat akhirnya kaligrafi itu dihancurkan, padahal ada nama Allah di situ. Ada nama orang soleh di situ. Jadi kalau ada tradisi begitu, Bapak nggak usah pakai kembang lagi, pakai Lifebuoy aja Pak. Atau pakai apa lagi? Lux ya. Pakai yang harum, dan itu lebih canggih daripada pakai kembang gitu. Tetap mandi. Itu dulu, zaman dulu orang jarang mandi Pak, mandinya di kali. Sekarang zaman modern, ketika mau masuk bulan Ramadan gak perlu turun ke sungai. Itu tradisinya, meskipun itu tidak haram, dia bisa menjadi haram jika bercampur baur laki perempuan buka aurat. Hati-hati loh ya. Ya. Tapi kalau misalnya gak ada campur baur, sama kayak kita mandi di kolam renang. Ini lucu juga, kawan saya hobi mandi di kolam renang campur baur laki perempuan, tapi dia mengharamkan balimau itu Pak. Gak connect, gak stabil. Seharusnya istiqomah berpikirnya. Kalau haramkan ini, haramkan dong yang itu. Berhukum itu jangan setengah-setengah. Katanya udkhulu fisilmi kafah, masuk Islam itu kafah gitu Pak. Jadi silakan nanti tetap mandi, pakai minyak nyonyong, pakai apa kayak terserah. Tapi pakai yang baru-baru itu lebih enak Pak ya. Gak usah pakai yang horor-horor itu. Enggak, itu uruf. Terakhir saya tutup dengan kalimat ini. Ulama ahli fikih dan usul fikih, ada dalam ilmu usul fikih namanya sumber hukum Islam yang bukan dari Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, tapi namanya uruf. Uruf itu tradisi. Tradisi yang berulang-ulang, jika dia tidak bertentangan dengan satu dalil pun, maka dia disebut urfun sahih. Urf yang sahih, yang boleh. Tapi kalau bertentangan dengan satu dalil, contohnya campur baur nanti dengan laki perempuan, maka disebut urufnya. Ya, saya lihat di beberapa wilayah yang banyak sungainya masih begitu. Nggak perlu nunggu Ramadan Pak, hari biasa juga begitu.